Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Putri Handayani. Perkenalkan, nama saya Hidayati. Perkenalkan, nama saya Fikri Rifki Hakiki. Perkenalkan, nama saya Rifki Kerwa. Kami di sini akan menjelaskan masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama itu ada perkembangan politik. Di perkembangan politik itu ada gangguan keamanan dan hasilnya ada APRA Bandung, RMS, Andi Aziz, sama PRRI, Permesta. Yang kedua itu ada KAA atau Deklarasi Juanda. Isi deklarasi Juanda itu, maka pada tanggal 13 Desember 1957 sebuah deklarasi dilakukan, adapun yang menjadi inisiatif adalah Perdana Menteri. Di Juanda Kartawijaya, Juanda menganggap perlunya mengubah sistem ketata lautan Indonesia untuk mengubah zona teritorial. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Isi sistem pemerintahan itu ada UUD 1945, parlementer, zakon kabinet, sama 7 kali ganti kabinet. UUD 1945 itu adalah Undang-Undang Sementara Republik Indonesia atau yang dikenal dengan UUD 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 sampai dikeluarkan dekret Presiden hingga 5 Juli 1959. Yang kedua itu ada parlementer. Parlementer itu adalah sebuah sistem pemerintah yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahannya. Yang ketiga itu ada Zakon kabinet itu ada 3. Yang pertama itu kabinet Juanda itu adalah kabinet Zakon yang memiliki masa jabatan dari 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Yang kedua itu ada kabinet Natsir, merupakan kabinet Zakon yang didirikan pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang ketiga itu ada kabinet Wilopo, merupakan kabinet Zakon yang didirikan pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Yang terakhir itu ada 7 kali ganti kabinet. Pada masa demokrasi liberal terhitung sebanyak 7 kali pergantian kabinet, yaitu ada kabinet Natsir, kabinet Cukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastromijojo, kabinet Burhanuddin, kabinet Ali Sastromijojo, dan kabinet Juanda. Pemilihan umum pertama yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia setelah merdeka ialah pada tahun 1955. Pelaksanaan pemilu tersebut untuk memilih anggota Dewan Konstituante dan DPR. Tahapan pemilu tahun 1955 yakni satu tahapan pertama, yaitu pemilihan untuk anggota DPR atau parlemen yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Yang kedua yaitu pemilihan untuk anggota konstituante, di mana tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Perkembangan ekonomi, yang pertama ada Gunting Sarifuddin. Gunting Sarifuddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau senering yang dilakukan Menteri Keuangan Sarifuddin Kawinagara. Yang kedua ada sistem ekonomi Gerakan Banteng. Program Banteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan tahun 1957. Yang ketiga ada nasionalisme perusahaan asing, yaitu adalah proses pengambilan alihan kepemilikan perusahaan swasta, khususnya perusahaan modal asing, yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik modal. Yang keempat ada finansial ekonomi keuangan. Finansial ekonomis adalah cabang ilmu ekonomi yang dicirikan dengan fokus terhadap aktivitas moneter, yaitu aktivitas yang melibatkan adanya uang dalam dua sisi perdagangan. Yang terakhir ada RPLT.
yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Atau rencana pembangunan 5 tahun adalah salah satu perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang direncanakan selama 30 tahun masa penjabatannya Soeharto. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.